Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Semoga tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang panas dan perpindahannya. Sebelum kita mulai, ayo kita berkenalan lebih dulu. Nama kakak Deva Nabila Anjani dengan NIM 1800392 dari kelas 5C PGSD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran kelas 5 tema 6 subtema 1 tentang panas dan perpindahannya atau perpindahan kalor. Kira-kira apakah energi panas dapat berpindah? Nah, yuk kita cari tahu sama-sama. Kata panas atau kalor sudah sangat sering sekali kita dengar. Panas adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu antara dua benda atau lebih. Panas biasa juga disebut dengan kalor, yaitu suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki kelebihan panas atau kalor ke benda yang kekurangan panas atau kalor. Diibaratkan perpindahan kalor atau panas ini seperti aliran air sungai, di mana hulu sungai sebagai benda yang kelebihan panas atau kalor, dan hilir sungai sebagai benda yang kekurangan panas atau kalor. Perpindahan panas terjadi dari benda yang lebih panas atau kalornya lebih banyak ke benda yang lebih dingin atau kalornya lebih sedikit. Penjelasan tadi telah dijelaskan bahwa panas dapat mengalami perpindahan, dan perpindahan panas tersebut dapat melalui beberapa cara. Di antaranya ada 3 cara untuk melakukan perpindahan panas. Yang pertama adalah perpindahan panas secara konduksi. Yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi, dan yang terakhir adalah perpindahan panas secara radiasi. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi. Cara perpindahan ini seringkali terjadi pada penghantar benda padat. Perpindahan panas tidak diikuti atau didahului oleh perpindahan zat perantaranya. Contohnya adalah ketika meletakkan sendok aluminium di dalam gelas air panas. Beberapa waktu kemudian, sendok akan terasa ikut panas di semua bagiannya. Hal ini terjadi sebab panas air tersebut mengalir ke sendok yang diletakkan di dalamnya. Tetapi perpindahan panas tersebut tidak disertai dengan perpindahan air yang merambat ke sendok. Hal ini membuktikan sifat konduktor dari sendok yang dapat menghantarkan panas yang dikenal dengan nama konduksi. Yang kedua, perpindahan panas secara konveksi. Cara perpindahan yang selanjutnya adalah konveksi. Cara ini akan menyertakan perpindahan perantara ketika panas berpindah dari sumbernya. Contoh termudahnya dalam perpindahan ini adalah ketika kita merebus air di dalam sebuah panci atau teko. Panci yang terisi penuh air dingin kemudian dipanaskan di atas kompor. Secara bertahap, air bagian bawah yang menerima panas dari panci, ketika suhu air yang di bawah semakin tinggi, maka air tersebut naik ke atas. Karena terjadi perbedaan massa jenis yang dipengaruhi oleh suhu. Ketika air yang di bawah tadi naik ke atas, panas atau kalor juga akan dibawa ke atas dan tersebar di bagian-bagian terdekatnya. Begitu terus berulang-ulang ketika air mengalami perubahan suhu. Jadi, ketika kita melihat air yang direbus itu bergulung dari bawah ke atas atau mendidih, proses inilah yang terjadi. Dalam kasus perebusan air dengan panci, menjadi 2 cara perpindahan panas. Yang pertama
adalah dengan cara konduksi, di mana perpindahan panas dari dasar panci sampai ke air. Dan yang kedua adalah secara konveksi, di mana panas dipindahkan dari air di posisi bawah ke air yang ada di posisi atas. Peristiwa konveksi yang terjadi pada benda gas atau udara, contohnya adalah udara yang bergerak dari udara yang lebih dingin ke udara yang lebih panas, atau proses terjadinya angin laut dan angin darat. Perpindahan panas yang terakhir adalah perpindahan panas secara radiasi. Untuk cara perpindahan yang satu ini terjadi tanpa harus adanya perantara secara fisik. Maksudnya adalah perantara yang digunakan seperti gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Oleh karena itu, cara perpindahan ini lebih tepat disebut dengan radiasi. Salah satu contoh perpindahan panas secara radiasi ini adalah perpindahan panas dari matahari sampai ke bumi. Benda yang disinari matahari akan menyerap panas dan meningkat suhunya. Peningkatan suhu inilah yang membuat benda tersebut jadi panas. Dan bagaimana cara matahari dapat memanaskan benda yang ada di bumi? Caranya adalah dengan memanfaatkan gelombang cahaya yang dimiliki oleh matahari. Panas dari matahari dihantarkan melalui sinar matahari yang menuju ke bumi, sehingga benda-benda yang ada di bumi akan merasakan panas. Cara inilah yang disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai panas atau kalor dan perpindahannya. Tetap semangat ya, dan jangan lupa sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.